membahas tentang kelimpahan, manfaat, dan dampak unsur gas mulia. Sahabat masih ingat tentang pelajaran kelas 10 tentang sistem periodik unsur? Kita sudah belajar tentang pengelompokan unsur-unsur, salah satunya adalah golongan yang paling stabil. Apa coba sahabat? Yes, gas mulia. Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia disebabkan oleh konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet dan duplet untuk helium. Pada awalnya, unsur-unsur ini dikenal dengan istilah gas inert, karena tidak ada satupun unsur yang bereaksi dengan unsur lain membentuk senyawa. Barulah pada tahun 1962, seorang ahli kimia asal Kanada berhasil mensintesis senyawa xenon. Sejak saat itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil disintesis. Nah, sahabat, dalam video ini sahabat akan belajar untuk menganalisis kelimpahan, manfaat, dan dampak unsur-unsur gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kelimpahan unsur-unsur gas mulia. Gas mulia terdapat di udara sebagai unsur bebas kecuali radon. Di antara gas mulia lainnya, argon merupakan gas mulia yang paling banyak terdapat di udara. Radon sangat sedikit di alam sebab merupakan unsur radioaktif yang umurnya sangat pendek. Separuh dari gas radon akan berubah menjadi unsur lain setelah disimpan selama 38 hari. Kelimpahan gas mulia dalam udara kering disajikan pada tabel berikut ini. Sedangkan kelimpahan gas mulia dalam kerak bumi dapat disimak pada tabel berikut ini. Nah, sahabat, setelah kita belajar kelimpahan gas mulia di alam, yuk kita belajar manfaat gas mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari helium. Jadi gas helium ini digunakan sebagai pengisi balon gas karena massa jenisnya yang rendah dan stabil. Selain itu juga digunakan untuk mengisi balon udara. Gas helium juga digunakan sebagai campuran gas oksigen pada tabung penyelam karena kestabilannya dan kelarutannya yang kecil dalam darah. Berikutnya adalah neon. Neon digunakan sebagai gas pengisi lampu dan memberikan warna merah yang terang. Cahaya yang dihasilkan dapat menembus kabut. Dan manfaat yang lainnya adalah sebagai pengisi tabung TV. Bagaimana dengan argon? Argon juga mempunyai manfaat yang luar biasa. Argon adalah gas mulia yang paling banyak digunakan terutama untuk atmosfer pengelasan logam. Misalnya industri pesawat terbang. Industri ini memerlukan pengelasan logam yang bebas oksigen yang mungkin bereaksi dengan logam. Selain itu manfaatnya adalah pengisi bola lampu pijar dan pengisi tabung pemadam. Nah, selanjutnya adalah krypton. Krypton digunakan untuk lampu anti kabut, fotografi kecepatan tinggi, laser untuk perawatan retina, dan lampu mercusuar. Krypton bersama argon digunakan untuk pengisi lampu fluorescence bertekanan rendah. Berikutnya ada xenon. Xenon digunakan untuk mengisi lampu beats pada kamera, obat bius pada pembedahan, dan pengisi lampu disko yang berwarna-warni. Nah, yang terakhir ini adalah radon. Radon yang bersifat radioaktif digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker. Setelah kita tahu manfaatnya, kita akan belajar tentang dampak negatif helium.
Jika digunakan campuran nitrogen dan oksigen untuk membuat udara buatan, nitrogen yang terisap mudah terlarut dalam darah dan dapat menimbulkan halusinasi pada penyelam. Ketika penyelam kembali ke permukaan, gas nitrogen keluar dari darah dengan cepat. Terbentuknya gelembung gas dalam darah dapat menimbulkan rasa sakit atau kematian. Dampak negatif dari argon adalah jika jumlah yang berlebihan dalam tanah dapat menyebabkan keracunan pada tanaman. Dan yang terakhir, dampak negatif dari radon. Radon menghasilkan hasil peluruhan berbentuk padatan yang sangat halus, dan akibatnya jika terhirup oleh manusia akan mudah memasuki jalur udara dan melekat permanen dalam jaringan paru-paru, sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Nah, sahabat, demikian pemaparan kita tentang kelimpahan, manfaat, dan dampak dari unsur-unsur gas mulia. Semoga video ini memberikan manfaat untuk sahabat semuanya. Salam Rumah Belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih.